Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Falianda dengan NIM 2400208. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang distorsi pesan dalam komunikasi. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu distorsi pesan, maka kita harus mengetahui apa itu pengertian distorsi pesan. Nah, distorsi pesan adalah perbedaan makna tentang apa yang disampaikan oleh pengirim atau komunikator kepada dan apa yang dimengerti atau yang ditangkap oleh si komunikan atau penerima. Jadi adanya perbedaan informasi atau salahnya pertukaran informasi antara penerima dengan pengirim. Nah, distorsi pesan itu ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu distorsi semantik. Nah, distorsi semantik ini yaitu perbedaan kata-kata dari apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kedua yaitu distorsi perseptual. Nah, yang kedua yaitu distorsi perseptual. Nah, distorsi perseptual yaitu perbedaan dalam cara pandang antara pengirim dengan penerima. Jadi adanya pandangan atau cara pandang dari pengirim pesan dengan penerima pesan. Yang selanjutnya yaitu distorsi informasi, yaitu proses pemilihan atau penyaringan informasi sebelum sampai ke penerima. Distorsi pesan itu pasti ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yang pertama, yang paling sering terjadi yaitu kurang perhatiannya atau kurang pemahamannya antara si penerima dengan si pengirim. Jadi si penerima ini kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh si pengirim, maka si penerima tersebut menerima atau memahami pesan yang salah. Jadi apa yang diberikan oleh si pengirim pesan atau pertukaran pesan ini tidak tersampaikan dengan baik kepada penerima karena kurangnya perhatian dan kurangnya mendengarkan dari si penerima. Lalu yang kedua yaitu kurang jelasnya dalam pengirim ini kepada penerima. Jadi pengirim ini memberikan informasi atau menjelaskan suatu informasi atau pesan tapi kurang jelas sehingga penerima atau komunikan tersebut tidak mengerti apa sih pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh si pengirim, karena pengirim tersebut mungkin menggunakan kata-kata yang ambigu atau kata-kata yang berbelit-belit sehingga komunikan tersebut tidak mengerti atau tidak mengetahui apa sih informasi yang akan disampaikan oleh si komunikan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Itu bisa terjadi karena faktor lingkungan, entah itu karena cuaca atau ada suara bising-bising dari sekitar lingkungan tersebut yang membuatnya kurang fokus antara si pengirim dan si penerima. Entah itu pengirimnya yang kurang fokus karena adanya faktor penyebab dari lingkungan, ataupun penerima yang kurang memperhatikan si pengirim karena adanya gangguan-gangguan dari lingkungannya. Nah, distorsi pesan dalam komunikasi organisasi itu dapat berakibat adanya kesalahpahaman dan tidak tercapainya pesan yang akan disampaikan oleh si pengirim. Nah, bagaimana sih upaya agar distorsi pesan ini agar meminimalisasikan terjadinya distorsi pesan? Yang pertama yaitu pengirim hendaknya menjelaskan atau memberikan informasi itu dengan tidak berbelit-belit atau memilih pemakaian kata yang
singkat, padat, tapi jelas, dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh si penerima. Yang kedua, penerima itu mendengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh si pengirim dan memberikan apresiasi atau feedback kepada pengirim tentang apa yang disampaikan oleh si pengirim tersebut. Nah, lalu pengirim juga harus mengetahui situasi dan kondisi, entah itu dari lingkungan atau entah itu dari kondisi fisik si penerima, sehingga apa yang akan disampaikan oleh si pengirim itu akan tersampaikan dengan baik kepada penerima. Nah, upaya yang pertama, lalu ada upaya untuk mengatasi distorsi, yaitu dengan cara melatih komunikasi. Jadi si pengirim ini berlatih tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, sehingga si komunikator ini mengetahui apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi sehingga tidak adanya distorsi pesan. Lalu, komunikan tidak menggunakan bahasa baku dalam berkomunikasi. Jadi menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku tapi sopan kepada si komunikan. Nah, itu tadi distorsi pesan secara langsung, yaitu komunikasi secara langsung. Nah, kalau komunikasi tidak langsung atau bisa itu melalui media telepon atau media online lainnya, itu pasti akan tetap terjadinya distorsi pesan. Nah, kalau distorsi pesan dalam media lain atau tidak secara langsung, itu bisa terjadi karena faktor-faktor seperti jaringan. Nah, jika kalian lagi telepon, itu baik dengan orang tua kalian atau dengan teman kalian, itu pasti adanya terkendala sinyal atau jaringan. Itu yang akan membuat adanya distorsi pesan, karena suara kalian pasti tidak akan terdengar dengan jelas di dalam telepon karena adanya kesalahan sinyal atau jaringan, maka terjadinya kesalahan makna dari pesan atau informasi yang akan kalian sampaikan di dalam telepon. Lalu ada faktor lingkungan, yaitu bisa jadi ada suara bising, sama seperti distorsi pesan dalam komunikasi secara langsung, yaitu lingkungan seperti adanya suara bising, entah itu suara-suara yang mengalahkan suara kalian. Jadi misal itu entah ada suara seperti trompet atau kendaraan yang lalu lalang, jadi membuat suara kalian tuh terpendam oleh suara bising dari lingkungan sekitar. Itu akan membuat juga adanya distorsi pesan atau kesalahan makna dalam suatu komunikasi. Jadi cara mengatasi atau tips distorsi pesan dalam komunikasi secara tidak langsung itu sama seperti distorsi pesan dalam komunikasi secara langsung, yaitu kalau melalui telepon atau jejaring sosial, itu pilihlah tempat-tempat yang memang sepi, jadi kalian bisa memberikan informasi atau memberikan pesan kepada orang lain melalui telepon dengan aman tanpa adanya bisingan dari lingkungan sekitar. Lalu pastikan sinyal atau jaringan kalian itu tidak terganggu saat kalian melakukan komunikasi dalam jejaring sosial. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang distorsi pesan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti kepada penonton-penonton yang menonton dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.